Shalom, perkenalkan nama saya Thomas Febri Kurniawan, NIM saya 20D10084 dari Prodi Manajemen. Satu fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Awal mula kehidupan kepribadian. Faktor pembentukan kepribadian yang menentukan kemanusiaan ada sejak terjadinya perubahan sel sperma bertemu dengan sel telur. Secara sederhana bisa dipahami apabila tidak akan terjadi pembuahan, maka kemanusiaan tidak akan ada. Oleh karena itu, prinsip moralitas berlaku sejak manusia dijadikan. Hal ini perlu dipahami terlebih dahulu agar definisi manusia tidak hanya berlaku ketika ia dewasa dan produktif. Manusia adalah manusia meskipun dia berupaya bayi, balita, remaja, tua, cacat, ganda, buta, dan mempunyai kekurangan tertentu. Tidak ada manusia yang sempurna. Faktor yang membuat manusia bertumbuh, berkembang, mempunyai kepribadian dominan, pemeliharaan kehidupan atau penghancur kehidupan ditentukan oleh dinamika emosi yang dimiliki. Sementara di sisi John B. Weston, Ivan Palfon, B. F. Skinner menekankan teori bahwa perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial. Weston, P. Fowler, dan Skinner terkenal dengan teori pembelajaran manusia melalui pengaruh emosi Wood and Wood 1993. Weston dan Palfon adalah tokoh teori klasik conditioning. Skinner, tokoh psikologi sosial sendiri, meyakini bahwa pemicu utama perilaku manusia adalah pengaruh sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kedua teori tersebut mempunyai bukti ilmiah keberadaannya, misalnya saja pengaruh pada genetis perilaku seorang anak. Kepribadian. Konsep kepribadian dihayati terus-menerus selamanya bertahun-tahun semenjak manusia dalam kandungan sampai menjelang kematian, dan akan mengendap di dalam individu menjadi pribadi atau dinamika personality. Atensi adalah salah satu mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Resepsi secara etimologis, beberapa dari bahasa Latin adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan modinir yang dapat diinformasikan sensorik. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Satu kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan sepanjang usia individu untuk usaha mencapai tujuan, kemampuan bertanya dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman. Yang kedua, kepribadian adalah pola trait yang unik dari seseorang. Kepribadian adalah seluruh karakteristik seorang. Sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola menentukan dalam merespon suatu situasi. Keempat, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh semenjak lahir sampai mati, tidak pernah berhenti terlibat dalam perubahan kegiatan fungsional. Yang kelima, kepribadian adalah pola khas dari pikiran terhadap tingkah laku yang membedakan orang satu dengan orang yang lain, tidak berubah lintas waktu situasi. Yang B, kedewasaan sebagai konflik moralitas. Robert Wilson, nama samaran menyanyi semua yang diinginkan pria muda. Lahir 1960, Robert adalah pemuda yang tampan, cerdas, dan bermulti talenta, yang mempunyai karisma yang tidak dimiliki pria muda tahun 1985.
robot lulusan MBA di Harvard usia 25 tahun. Ketika itu, setelah lulus, ia bekerja di perusahaan internasional. Definisi masa muda: seorang yang disebut dewasa seharusnya berada dalam posisi yang matang. Seorang dewasa seharusnya berbagai atau tindakan yang mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Fokus kebahagiaan orang-orang dewasa bukan sebagai orang dominan warga egois seperti masa kanak-kanak. Krisis masa dewasa. Erikson mengatakan apabila seseorang berkembang dengan baik dan usia dewasa, maka sebaiknya memperhatikan konflik perkembangan dewasa awal. A. Pria single dengan anak 1,2%, pria single. B. Yang pria single dengan saudara 1,9%. Pasangan yang menikah dengan anak kandung usia di bawah 18 29,9%. Wanita hidup sendiri 16,3%. Pasangan menikah dengan anak kandung di bawah usia 18 tahun 26,6%. Pria hidup sendiri 12,8%. Wanita hidup dengan anak 7%. Hidup single sekitar 26% wanita dan 90% pria usia dewasa memiliki hidup single. Hidup menikah sekitar 81% wanita dan 74% pria usia dewasa memilih untuk menikah. Krisis masa dewasa madya. Erikson mengatakan apabila seorang berkembang dengan baik dan sehat ke usia dewasa, maka sebaiknya ia memperhatikan terhadap konflik perkembangan terhadap dewasa madya terhadap perkembangan manusia, yakni generatif dan versus stagnation. Manusia dewasa madya berbahagia apabila mewariskan sesuatu. Sebaliknya, mereka tidak bahagia apabila tidak mewariskan pada kehidupan. Definisi masa dewasa: 75 tahun. Masa dewasa dikatakan dengan penanganan Erikson sendiri menyatakan dalam tahap ini seseorang sampai pada masa dewasa akhirnya mengalami ego internity versus 2. Moralitas terhadap manusia. Keberuntungan khusus. A. Moralitas dengan kebutuhan khusus. 13 September 1848, Mrs. Gege, seorang pekerja konstruksi kereta api, mengalami kecelakaan. Sekaligus menakjubkan, pada tahun itu sedang mempersiapkan dinamit untuk keperluan pemasangan. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. 1. Orientasi gangguan, misalnya kesulitan untuk mengatakan yang kanan atau kiri, nama hari dalam seminggu. Gangguan memori, pasien lupa peristiwa terutama yang baru-baru. Gangguan fungsi intelektual, pembahasan sulit beradu argumen, perhitungan, dan pengetahuan umum. Masa depan. Di masa depan kita berharap untuk mengembangkan tes individu semakin canggih, pemulihan cedera otak semakin banyak. Orang akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas komunitas manusia bermoral, pangkat peningkatan yang lebih. B. Stres dan moralitas. Stres adalah penyebab manusia terhadap dalam ketidakkan adalah sumber utama terjadinya imoralitas atau bisa dikatakan sebagai ketentraman. Coping stress. A. Definisi stres. Penting bagi setiap manusia memahami coping stress yang kepribadiannya akibat tekanan sosial. B. Dampak stres. Beberapa kadar berat ringan lain individu ketika mengalami ketegangan stres tergantung kelakuan individu masing-masing. C. Coping stress menurut Lazarus. Coping stress mengatakan keadaan yang penuh beban dan menyebabkan stres, mengarah segala untuk memecah masalah, mencoba untuk mengurangi tekanan dan berpikir positif. D. Peran coping stress. Yang pertama, dengan doa spiritual level 0 menjadi penyebab stres. Doa komunikasi dari manusia kepada Tuhan.
Doa dengan spiritual level menjadi penyebab stres yang didukung oleh Kingsley sebelumnya menyatakan bahwa doa dengan spiritual level 1 menyebabkan stres. 3. Doa dengan spiritual level coping stress. Sesuai dengan teori Seoul 2015, individu spiritual level 2 menerima stimulus dari luar dengan bertanya, mencari makna, mencari keberadaan dari langkah. 4. Dengan spiritual level 3 coping stress. Pada spiritual level 3 Seoul 2015, individu sudah menjalankan respon kelompok doa dengan konformitas menjadi penyebab stres. Yang keenam, doa dengan koefisien menjadi coping stress berdampak pada kelompok yang tercinta dari 2 atau lebih individu yang saling mempengaruhi terhadap melalui interaksi sosial yang dinamis dan organis. Perencanaan spiritual 7 terjadi dalam proses wawancara penulisan mempertanyakan dinamika spiritual yang tidak dibahas dalam jurnal. 8. Hubungan antara kuantitas dan koefisienitas. Wawancara dengan subjek memberikan informasi bahwa ada hubungan integral atas pergeseran kualitas koefisien kelompok dan komunitas kelompok. Terima kasih, sekian dari saya.